pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Anda semua sudah dapat hadir pada pertemuan ini. Hari ini kita akan membahas tentang goal setting kita di tahun 2021 ini. Sehubungan perusahaan kita akan melakukan ekspansi keluar daerah. Maka dari itu, saya butuh ide-ide kalian untuk perusahaan kita. Dimulai dari Naomi. Mohon maaf Bu, sebelum saya memberikan ide, saya ingin memberikan keluhan tentang karyawan yang tidak konsisten dalam pekerjaannya. Seperti divisi ini, sebut saja salah satu karyawan yang sering sekali bolos kerja tanpa alasan yang jelas. Seringkali juga tidak mengerjakan pekerjaannya. Ini akan berpengaruh pada perusahaan kita. Bagaimana jika kita ingin mencapai goal setting, sedangkan kelalaian seperti ini sering terjadi? Saya langsung aja sebut orangnya, yaitu Ray. Dia sering banget keluar kantor tanpa ada alasan yang penting. Dan ujung-ujungnya semua pekerjaannya itu kita yang ngerjain, kan bikin semuanya jadi repot, Bu. Mohon maaf sebelumnya Naomi, Anda jangan cuma menyalahkan orang lain. Anda saja tiap kali cuti selalu dadakan. Tidak ada konfirmasi sebelumnya. Maaf sebelumnya Ray, tapi masalah cuti itu saya rasa sudah sangat jelas. Dan bukan hanya saya yang sering cuti dadakan, Rizky juga sering cuti dadakan. Oke, buat yang di tahun sebelumnya, saya sudah tahu kalau kamu mempunyai masalah. Tapi, please, saya mohon untuk 2021 ini, saya mengharapkan kalian untuk lebih fokus dalam bekerja. Dan jangan diulang lagi kesalahan di tahun lalu. Mohon maaf sebelumnya Bu, tapi ini tidak bisa ditunda dulu. Ini harus diluruskan dulu, baru kita bahas target-target yang kita rencanakan di tahun yang mendatang. Oke, yaudah. Berarti kita sekarang akan membahas itu terlebih dahulu. Oke, saya konfirmasi ya. Yang pertama, masalah sering tidak masuk itu bukan salah saya. Saya sering tidak masuk itu karena saya sering ada urusan dinas keluar untuk keperluan perusahaan kita. Terus masalah yang sering keluar ruangan itu bukan karena alasan yang tidak jelas. Saya ada divisi lain untuk mengurus hal lain yang juga berhubungan dengan perusahaan kita. Jadi menurut saya tidak bersalah. Saya mempunyai alasan yang jelas dalam melakukan hal itu. Oke, selanjutnya konfirmasi dari Naomi. Baiklah, yang pertama saya minta maaf sebelumnya kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Saya konfirmasi kepada rekan-rekan bahwa sebelumnya saya tidak pernah cuti dadakan. Tetapi sebelumnya saya cuti, saya sudah konfirmasi 1 atau 2 hari sebelum saya mengambil cuti. Karena cuti kita sudah tertulis di kalender kita bersama. Seperti Bu Rosa tahu bahwa cuti sudah dituliskan di jadwal dan saya sudah konfirmasi sebelum saya mengambil cuti. Selanjutnya konfirmasi dari Rizky. Oke, saya akan mengkonfirmasikan soal untuk tahun kemarin. Mohon maaf apabila saya tidak hadir karena saya sedang sakit. Jadi, saya juga sudah konfirmasikan juga kepada Bu Rosa. Oke. Saya ambil kesimpulan di sini, berarti ada kesalahpahaman di antara kita semua bahwa komunikasi kita itu kurang baik antara individu. Dan saya mau di 2021 ini kita memperbaiki itu semua karena komunikasi itu basic kerja sama dalam tim. Mengenai kesalahpahaman di antara kita, saya ingin meminta pendapat dari kalian semua bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan sama-sama dan tidak akan terulang lagi di tahun 2021 ini. Oke, saya mulai dari Ray. Saya minta pendapatnya. Oke, saya akui memang bahwa komunikasi kita kurang. Mungkin salah satu caranya agar kita lebih solid dan agar tidak terjadi konflik-konflik yang kita hadapi, menurut saya kita harus sering
mengadakan acara di luar pekerjaan kita, seperti jalan bareng, makan bareng, dan lain-lain. Menurut saya, hal-hal seperti itu membuat pekerjaan kita, rapat kita menjadi aman dan efektif. Seperti itu pendapat saya. Kepada Naomi, Baiklah, menurut saya, Bu, ada baiknya kita membuat sebuah percakapan grup seperti WhatsApp grup agar satu sama lain tahu pekerjaan atau urusan apa yang sedang kita lakukan, sehingga interaksi kita lebih baik di dalam grup tersebut. Dan saya harap dalam grup tersebut kita semua bisa aktif dan saling membantu, sehingga kita bisa mengetahui masalah dan tidak akan ada kesalahpahaman lagi seperti sebelumnya. Terima kasih. Menurut saya, karena semua sudah memberikan saran, yang kurang ini adalah kita lebih peduli lagi satu sama yang lain. Karena jika kita peduli satu sama lain, kita akan care dan tidak akan terjadi konflik di antara kita ini, Bu. Terima kasih. Merasakan tidak adanya keterbukaan antara kita dan ya seperti apa yang sudah dikatakan di tahun sebelumnya. Saya berharap kita bisa terbuka, peduli, dan sama-sama membangun komunikasi yang baik. Baiklah, meeting kali ini saya sudahi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.